Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man alima wa 'allama, 'allamahullahu ma lam ya'lam." Barang siapa yang mengerti lalu mau mengajarkan dan mengamalkan, Allah akan mengajarkan kepadanya pengetahuan yang dia tidak pernah mengerti. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah. Sayyidul Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang dikutip oleh Imam Nawawi dalam kitab Nashihul Ibad pernah menyampaikan nasihat 4 hal atau 4 kelompok besar dalam manusia yang perlu kita perhatikan. Bagaimanapun kita ini di dalam urusan agama tentang ketauhidan sudah lewat. Berbicara ketuhanan, berbicara kemusyrikan, berbicara kebid'ahan, itu bagi kita sudah berlalu. Sudah, meskipun kita dasarnya dari situ. Berbicara tentang sahnya sholat, sahnya puasa, hal-hal yang membatalkan ibadah, itu bagi kita sudah lewat. Selanjutnya bagaimana kita membina hati kita, membersihkan hati kita, membina jiwa kita. Bagaimana kita dapat meraih puncak dari ilmu thariqah yang diajarkan oleh guru kita. Alhamdulillah kita bagian dari manusia yang sekaligus ya terus diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menimba ilmu dari guru kita. Kembali bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani mengelompokkan manusia dalam 4 kelompok besar. Yang pertama kata beliau, rajulun la lisana lahu wala qalbalahu wa huwal ashi al-khubi. Yaitu kelompok yang pertama, kelompok manusia yang dia tidak berlidah dan tidak berhati. Merekalah para pendurhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya mata, nggak bisa melihat dengan hati, bisa mendengar, tidak bisa mendengar dengan hati. Akhirnya mereka tidak punya rasa, tidak punya perasaan, tidak punya pakewuh. Maka janganlah kita sampai tergolong seperti mereka. Apalagi berteman dengan mereka. Golongan inilah yang lazim disebut dengan kaum munafik. Mereka yang mereka kerjakan penuh dengan kepalsuan, penuh dengan kepura-puraan. Lalu yang kedua, kata Syekh, rajulun lahu lisanun bila qalbin. Mereka yang mempunyai lisan akan tetapi tidak mempunyai hati. Bil hikmah. Mereka berbicara dengan manisnya hikmah, penuh dengan ilmiah. Wala ya'malu biha, akan tetapi dia tidak bisa mengamalkannya. Yad'un nas ilallahi ta'ala wa huwa yafirru minhu. Mereka berdakwah, mengajak orang lain untuk beribadah kepada Allah, untuk bertaubat kepada Allah, akan tetapi justru mereka lari dari Allah. Mereka yang mengajak orang menuju kepada Allah, tetapi mereka sendiri malah menjauh dari Allah. Kepada mereka, Syekh Abdul Qadir mewanti-wanti kepada kita. Jangan sampai terbujuk keindahan rangkaian kata yang dapat membakarmu. Bahkan dapat pula kebusukan hatinya membunuhmu. Masuk dalam kategori ini adalah zaman sekarang ini banyak
para penceramah, banyak para pengadu domba, bahkan pendakwah yang mengajak kepada satu kaum sambil menyesatkan, bahkan menerakakan kelompok yang lain. Mereka yang banyak berbicara, maaf, mengejek kepada kita, orang-orang yang ahli tarekoh itu, mereka-mereka yang kena penyakit TBC. Apa itu TBC kata mereka? Orang-orang yang kena penyakit yul, T-nya tahap, B-nya bid'ah, C-nya khurafat. Lah kan bagi kita nggak perlu kita latih nih, karena sekali lagi bahwa bagi kita ketauhidan, kefikihan bagi kita sudah terlewatkan. Kita tinggal menikmati buah dari ketauhidan dan buah dari kefikihan itu, keibadahan itu, yaitu berupa melalui pengamalan tarekoh. Lanjut yang ketiga kata Syekh Abdul Qadir. Rajulun lahu qalbun bila lisanin. Kelompok yang memiliki hati tetapi tidak berlisan. Wa huwa mu'minun satarahullahu ta'ala an khalqihi wa basarihi bi ayubi nafsihi. Mereka lah orang mukmin yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang lain. Tidak banyak komentar, tidak banyak bicara, tidak banyak ngomong ini dan itu. Allah selalu menjaga matanya, menjaga lisannya, bahkan menjaga perasaan hina akan dirinya sendiri. Wa nawwara qalbahu wa 'arrafahu ghawa'ila mukhalatin nasi wa syu'umil kalam. Dan kepada kelompok inilah Allah memberikan cahaya ke dalam hatinya sehingga mereka mengerti dampaknya bergumul dengan sesama manusia serta bahayanya akan banyak bicara. Wa huwa waliyullahu ta'ala mahfudun fi sitrillahi ta'ala. Mereka inilah para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala yang selalu disembunyikan dari melihat kemewahan dunia. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah. Wali Allah itu ada dua kelompok besar. Ada waliyun zahirun masyhur dan waliyun khafiyun mastur. Kekasih Allah yang berada dua kelompok. Kelompok yang pertama, wali Allah yang masyhur, zahir, nampak di permukaan, kelihatan barokah karomahnya. Seperti guru kita, Abah Anom, Abah Sepuh, itu waliyun zahirun masyhur. Kemudian yang kedua ada kelompok waliyun khafiyun mastur. Kekasih-kekasih Allah, wali-wali Allah yang disamar dan ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saking samarnya bahkan dia sendiri tidak tahu kalau dia kekasih Allah. Sering kita memperhatikan ketika kita berada di Sinarasa, kumpul manakib di sana, berzikir, kita perhatikan di masjid dan di lingkungan Bangar Saabah. Betapa banyak orang yang menangis, betapa banyaknya orang yang tertunduk, betapa banyaknya orang yang menikmati bergaul, ijtima, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan tidak hanya sekedar meneteskan air mata, bahkan mereka menangis terseduh-seduh dalam saat ketika mereka berzikir. Itu adalah di antara kekasih-kekasih Allah yang disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah. Lalu yang keempat adalah kata Syekh Abdul Qadir, rajulun ta'allama wa 'allama wa 'amila bi ilmihi. Yaitu kelompok orang-orang yang dia mau belajar, dia mau mengaji, lalu
mau mengajarkan ilmu kepada orang lain serta sekaligus beramal dengan ilmunya. Wahwal alimu billahi ta'ala wa ayatihi. Inilah kelompok yang mengerti kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Istauda'allahu qalbahu ghoraiba ilmihi. Allah, oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menitipkan berbagai ilmu pengetahuan ke dalam hati mereka. Wa syarraha sadrahu liqabulil ulum. Maka dan Allah senantiasa menitipkan ilmu pengetahuan kepada mereka untuk disebarluaskan kepada temannya, kepada sanak saudaranya, dan kepada masyarakat umum. Oleh karena itu, kita harus selalu mendekatkan diri kepada kelompok yang terakhir ini. Jangan sampai kita menjauhinya, apalagi menentangnya. Ikhwan akhwat rahimakumullah. Kalau kita merasakan, mempelajari dengan seksama betapa pangarsa Abah sangat sayang kepada kita, sehingga berhati-hati sekali jangan sampai kita berkumpul dengan orang ini, jangan sampai kita berkumpul dengan orang itu, jangan sampai kita lepas dari orang ini, jangan sampai kita lepas dari orang itu. Itu karena kecintaan pangarsa Abah kepada kita. Di antaranya pangarsa Abah wanti-wanti pada kita. Jangan dekat-dekat dengan orang yang berhubungan dengan partai. Kenapa? Konsep di dalam politik itu ada 4. Ya, di antara dari ini konsep di dalam berpolitik itu ada 4. Yang pertama, itlaqul haq wa iradatul batil. Dia berbicara kebenaran, tapi yang dimaksud adalah kebatilan. Dia berbicara baik, tapi yang dia mempunyai tujuan yang jahat. Itu yang pertama. Yang kedua, itlaqul batil wa iradatul batil. Dan memang yang dituju adalah kesalahan. Nah, dia mempunyai jahat dengan gayanya dia yang memang gaya-gaya bento. Ini kelompok bento itu adalah namaku bento, rumah rel listrik. Orang-orang bento sekarang sudah berada di panggung politik. Itu namanya itlaqul haq, itlaqul batil wa iradatul batil. Yang ketiga adalah itlaqul batil wa iradatul haq. Mereka yang mengungkapkan kesalahan, kebatilan, akan tetapi ia mempunyai tujuan kebaikan. Nabiullah Ibrahim alaihissalam itu sampai di hari kiamat nanti menyesali ucapan beliau 3 hal. Yang pertama, beliau mengatakan ketika diajak untuk berkumpul bersama orang-orang yang menurut beliau dalam kesesatan, beliau mengatakan, mari Ibrahim kita kumpul berhari raya bersama-sama di kuil. Lalu jawaban Nabi Ibrahim apa? Ana sakim. Enggak, saya lagi sakit. Padahal Nabi Ibrahim itu sehat walafiat. Sakit apa? Ya sakit saja gitu. Ana sakim. Ini kebohongan yang pernah dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Tapi tujuan Nabi Ibrahim melakukan ana sakim itu adalah hak, kebenaran. Demikian pula ketika Nabi Ibrahim ditanya oleh raja ketika Sayyidah Sarah itu ditangkap oleh Raja Mesir, oleh Fir'aun pada masa itu. Nabi Ibrahim bilang sama Sarah, sama istrinya, istriku, nanti kalau kamu ditanya tentang saya,
Siapa itu? Kamu jawab, itu adalah saudaraku. Padahal saat itu Nabi Ibrahim adalah suami dari istrinya Sarah. Tapi Sarah ketika ditanya raja nanti, kamu bilang, siapa dia? Dia adalah saudara saya. Ini kebohongan diantara yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah. Lalu konsep politik yang ketiga, yang keempat adalah itlaqul haq wa iradatul haq. Mengucapkan kebenaran, tapi yang dimaksud adalah kebenaran. Kembali pada bahwa konsep ini yang keempat ini jarang berlaku. Yang berlaku adalah itlaqul haq wa iradatul batil, mengungkapkan kebenaran tapi tujuannya adalah kejahatan. Ini juga pernah diungkapkan oleh Sayyidina Ali, di mana ketika orang-orang Khawarij mengatakan la hukma illa hukmallah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Apa jawaban Sayyidina Ali ketika dia dicemooh telah menerima abretes, yaitu perjanjian yang itu dianggap oleh orang Khawarij adalah keluar dari Al-Quran, hukum-hukum Allah. Jawaban Sayyidina Ali, itlaqul haq wa iradatul batil. Mereka mengatakan kebenaran, tapi adalah tujuan mereka adalah kejahatan. Oleh karena itu Pangarsaabah menggembleng kita bahwa dengan dasar negara Pancasila. Bagaimanapun meskipun Pancasila itu bukan Al-Quran, tetapi Pancasila adalah intisari dari ajaran Islam, ya seperti itu. Ketuhanan yang Maha Esa, Al-Quran punya seperti itu, meskipun di dalam Pancasila tidak berbunyi Qul huwallahu ahad, tapi inti dari ketuhanan adalah ketuhanan yang Maha Esa. Dan selanjutnya semuanya ini adalah juga di dalam ranah peperangan ideologi menggunakan otak, apa yang dilakukan oleh Pangarsaabah. Ikhwan akhwat yang dimuliakan Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita, meningkatkan keistiqomahan kita bersama Pangarsaabah. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuka hati kita, menetapkan hati kita, sabit qalbi, Allahumma sabit qalbi ya muqallibal qulub, sabit qalbi ala dinik ya muhawwilal ahwal, hawil hali ila ahsanil hal. Berkah semuanya, berkah segalanya, berkah selamanya, berkah karomah Pangarsaabah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Amin ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah